Perkenalkan, nama saya Octavianus Untung Taek, jurusan Sosiologi, kelas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bab 1. Bentuk dasar dan budaya Durkheim. Pendahuluan. Saat memberikan teks sebagai bentuk material mereka, agen dari keyakinan ideologis yang berbeda dan afiliasi disiplin bekerja dalam sejumlah genre naratif tertentu dengan asumsi epistemologis yang berbeda secara fundamental dan implikasi metodologis teoritis. Pluralitas genre naratif ini mencirikan sejarah pemikiran sosial modern sebagai visi tradisi sosiologis. Mereka membantu memakai bagaimana sosiolog telah mendekati tentang tulisan dan teks. Buku terakhir Emile Durkheim pertama kali diterbitkan pada tahun 1912 di bawah judul Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1915 sebagai bentuk dasar kehidupan religius. Selanjutnya, bentuk dan dasar formulir masing-masing tidak terkecuali sepanjang abad ke-20, sehingga masing-masing genre naratif memiliki makna yang secara fundamental berbeda dengan elementari formulir. Salah satu genre naratif tersebut adalah kontekstualisme. Interpretasi kontekstualis berbeda karena mereka menundukkan dimensi kognitif pekerjaan untuk jenis orientasi lain, misalnya ideologis, religius, dan sosial ekonomi. Dari perspektif seperti itu, bentuk-bentuk dasar adalah produk ideologi borjuis, menawarkan gambaran instrumentalis dari tatanan sosial. Perubahan Durkheim dalam tulisan Durkheim berorientasi yang kemudian dikaitkan dengan alasan eksogen teori dan penelitian sosiologi. Dalam akademisi Amerika pada tahun 1960-an, kontekstualisme adalah sering dikaitkan dengan pandangan neo-Marxis. Contoh kasusnya adalah Alvin Golder dalam pembacaan struktural dari Durkheim. Dalam pengantar sosialisme dan sains Simon, Golder melihat Durkheim menyatu dengan materialisme Marx sebagai Durkheim menolak penjelasan teologis tentang nilai-nilai sebagai yang diberikan secara ilahi dan jadi tanpa sejarah perkembangan. Jika seseorang mengadopsi perspektif positifis, bentuk dasar menjadi gudang keluaran ilmiah. Catatan positifis biasanya menggunakan bentuk tersebut dari narasi optimis tentang akumulasi pengetahuan. Kemajuan yang dibuat saat ini beralih dari pengetahuan yang tidak mencukupi atau tidak pasti menuju lebih banyak ilmu tertentu. Dari perspektif ini, menafsirkan bentuk dasar menjadi latihan dalam mengembangkannya untuk kontribusi bagi kemajuan yang disiplin. Dari perspektif pluralis, elementary forms merupakan contoh dari pendekatan teoritis atau aliran pemikiran. Narasi pluralis melihat sejarah sosiologi sebagai jumlah dari beberapa pendekatan teoritis, independen, tidak konvergen, atau maju ke satu posisi di masa depan atau paradigma. Sedangkan beberapa komentar menekankan peran dialog dalam perkembangan beberapa untayan ini. Orang lain melihat perbedaannya memisahkan tradisi sebagai hal yang tidak dapat diatasi. Contoh pola dasar dari jenis pluralisme terakhir adalah sosiologis kontemporer Vitrin Sorokin. Di sini Sorokin menggambarkan bentuk dasar sebagai perwakilan pekerjaan dari mazhab sosiologis pemikiran. Evaluasi pekerjaannya tercampur paling baik. Sorokin memuji penjelasan sosiologis Durkheim tentang simbol agama dan pengetahuan konseptual, tapi mengkritik yang mendasarinya sebagai konsepsi pikiran kolektif eksetorial sebagai satu sisi dan reduksionis. Mengkritisi Sorokin tapi menganti sosialisme dengan organisisme. Dari perspektif humanis, elementary force mengandung sesuatu yang berharga seperti pelajaran moral. Narasi humanis membedakan dirinya dengan menyamakan sejarah sosiologis dengan kanon sosiologis teks klasik. Kanon seperti itu berisi pencapaian intelektual dan moral yang diabaikan oleh pembaca saat ini dengan risiko mereka. Demikian pula Aron menemukan bahwa tidak ada diskontinuitas dalam karya Durkheim, melainkan semuanya dari tulisan menawarkan variasi pada permohonan humanis sentral yang sama untuk rasionalis individualisme. Untuk Aron, bagaimanapun penekanan Durkheim pada kolektivitas adalah kadang-kadang dengan mengorbankan individu baik secara epistemologis maupun politik. Contoh paling mencolok dari ini adalah bentuk dasar yang ditemukan Aron sangat tidak menarik.
karena bujukannya yang liberal dan konservatif dan menekankan diberikan agama dalam mengatur hasrat demokratis. Maka miliknya dakwaan humanis yang mar. Bagi saya hal itu adalah sama sekali tidak dapat dibayangkan yang mendefinisikan esensi agama dalam hal ibadah yang individu berjanji kepada kelompok, karena ini akan menginspirasi laki-laki sebagai suatu pengabdian yang fanatik kepada kelompok parsial untuk menjanjikan pengabdian setiap orang pada suatu kolektivitas dan oleh tanda yang sama permusuhannya terhadap kelompok lain. Aron menyatakan bahwa objek dari perasaan religius adalah masyarakat yang dibawa untuk menyelamatkan, tapi untuk merendahkan relatif manusia yang ingin dipahami oleh sosiologi. Alexander tentang cultural Durkheim. Bisa dibilang penafsir Amerika paling berpengaruh tentang Durkheim sejak Tucker Parson adalah tentang komentar Alexander dalam bentuk banyak hal yang merupakan eksplorasi tema pertama kali yang disusun oleh Parson, teori tindakan voluntaris sebagai alternatif model masyarakat utilitarian yang dikembangkan oleh Parson dalam The Struggle of Social Action, dan sebelum ini dalam disertasi doktoralnya tentang Sombart dan Weber, berfungsi sebagai tema latar belakang umum untuk Alexander membaca bentuk-bentuk dasar dalam logika teoritis 4 volume dalam sosiologi. Dalam volume kedua diisikan untuk Marx dan Durkheim elementary bentuk dimaksudkan sebagai ekspresi Durkheim yang paling berhasil tentang teori keteraturan sukarela. Kesimpulan ini adalah hasil salah satu penafsir yang paling metodis yang pernah dilakukan pada tulisan Durkheim dan salah satu yang paling produktif sejauh program penelitian empiris. Menurut Alexander, tidak ada satu atau dua Durkheim. Di sana adalah Durkheim materialisme dari periode tengah dan ilmuwan dewasa. Durkheim memisahkan dua periode ini adalah terobosan intelektual utama yang dibangun oleh Alexander melalui analisis yang mendalam tentang semuanya. Tulisan Durkheim dan korespondensi pribadi dipahami dengan benar. Ini terobosan menawarkan alternatif berharga untuk utilitarian dominan positif model dalam ilmu sosial. Pergeseran krusial Durkheim dari materialisme ke idealisme terjadi segera setelah penerbitan Divisi Perburuan pada tahun 1893 yang diakhiri dengan dukungannya terhadap sebuah instrumen penjelasan tentang sifat hukum modern dan regulasi sosial, dan berpuncak dengan Suicide selesai pada tahun 1896 dan diterapkan pada 1897. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Durkheim beraksi secara menuju subjektivitas. Sebagai bukti tekstual yang pergeseran ini, Alexander menawarkan 2 artikel ulasan singkat yang diterima Durkheim dengan tahun yang sama dengan Divisi Tenaga Kerja. Artikel itu pada tahun 1894 yang akan diterima sebagai The Rules of Socialism Method pada tahun berikutnya, dan ceramah tahun 1894 sampai 1995 tentang sosialisme dan bunuh diri. Menulis Les Formes Elementaires. Tidak ada keraguan bahwa Durkheim adalah pengarang Formes. Namun itu salah untuk menyimpulkan dari sini bahwa formulir adalah karya seorang jenius yang menyendiri. Faktanya dari semua teori klasik sosiologis, Durkheim paling menyeluruh adalah efek kolektif produksi. Tidak ada buku lain yang lebih jelas daripada formulir. Bentuk sebagian besar adalah produk dari gerakan Durkheim, dalam arti bahwa itu adalah kolaborasi berorientasi pada pengembangan pendekatan teoritis dan empiris, program penelitian fenomena sosial dan agama. Sebuah kelembagaan kunci platform gerakan Durkheim adalah analisis sosiolog. Ini baru juga menjadikan Durkheim dan rekannya jalan keluar untuk mempublikasikan pernyataan terprogram dan penelitian utama. Pertimbangan awal perurutan yang terkait dengan krusial Durkheim pemahaman barat tentang agama. Beberapa penulis seperti Alexander pada poin esai tahun 1899 tentang definisi fenomena keagamaan. Yang esai lain adalah tentang totemisme, dan yang lainnya lagi tentang kursus kuliah tentang agama. Secara khusus seperti yang disarankan Robert Allen Jones, yang kedua untuk menggeser analisisnya dari aspek negatif pemujaan seperti tabu dan larangan untuk praktik yang lebih positif.
seperti pesta dan permohonan komunal, sehingga mengambil langkah signifikan menuju pemahamannya yang matang bahwa wajib karakter keyakinan agama muncul dari fakta bahwa mereka termasuk dalam kelompok tersebut yang memaksa mereka pada anggotanya, tapi tidak sampai kursus ceramahnya pada tahun 1906. Mereka menyadari bahwa yang menyatakan bahwa agama dan masyarakat pada awalnya menyatu bersama dalam totemisme seperti yang telah dilakukan dalam esainya pada tahun 1902 adalah sebuah kesalahan.